Banyak banget akhir-akhir ini yang menghubungi melalui Instagram saya. Teman-teman pada banyak bertanya, Kak, bagaimana sih supaya kita benar-benar bisa selalu optimis? Supaya kita bisa selalu konsisten melakukan hal-hal yang kita inginkan. Nah, teman-teman semua orang kalau saya tanya, apakah makan yang teratur dan menjaga pola makan itu membuat diri kita akan lebih sehat, membuat diri kita akan jauh lebih baik? Kalau saya tanya lagi, apakah dengan rajin berolahraga hidup kita akan menjadi tambah sehat, hidup kita akan menjadi tambah kuat, dan hidup kita akan menjadi tambah semangat? Maka mungkin banyak di antara kita menjawab setuju. Mungkin banyak di antara kita menjawab ya, sepakat. Kenapa? Karena kita betul-betul tahu jika kita menjaga kesehatan, menjaga olahraga kita. Yang kedua, jika kita menjaga yang namanya pola makan kita, bahkan dengan teratur, makan yang sehat-sehat, maka itu akan berdampak langsung kepada diri kita, khususnya kesehatan, kesegaran, dan kebugaran diri kita. Tapi pertanyaannya adalah, apakah Anda sudah betul-betul menerap pola makan Anda? Apakah Anda sudah betul-betul menjaga dengan rutin olahraga Anda? Maka jawaban kebanyakan teman-teman belum. Artinya teman-teman semua, saya ingin katakan bahwa informasi yang kita dapat bukan tentang tahu atau tidak tahu. Tetapi ini soal Anda betul-betul mau melakukan itu atau tidak. Nah, teman-teman semua, apakah kesehatan sudah menjadi goals Anda? Apakah kesegaran itu sudah menjadi harapan Anda? Dan kebanyakan di antara kita belum melakukan itu karena kita tidak sadar betul. Kita tidak paham betul bahwa itu harus betul-betul terjadi. Artinya, kita nggak punya alasan yang kuat kenapa kita harus melakukan itu. Nah, biasanya teman-teman semua, seseorang akan punya motivasi yang luar biasa. Seseorang akan memiliki energi yang panjang. Seseorang akan punya mood yang bagus ketika mereka betul-betul memiliki alasan yang kuat, alasan yang besar kenapa harus melakukan itu. Kenapa harus menuntaskan itu? Kenapa harus mengerjakan itu? Kenapa harus menyelesaikan seluruh itu semua? Artinya, tetapkan dulu alasanmu melakukan itu. Tetapkan dulu kesadaran yang kuat untuk melakukan itu. Saya yakin pekerjaan apapun itu akan selesai jika kamu paham betul, sadar betul, dan memiliki alasan yang kuat kenapa kamu harus melakukan itu. Seringkali semua orang pengen sukses, tapi faktanya dari 100 orang yang pengen sukses di awal tahun sampai dengan akhir tahun, hanya 5% saja yang mendapatkan kesuksesan dengan versi yang dia impikan. Kenapa? 95%-nya sudah memulai tetapi tidak istiqomah. Kenapa membuatnya tidak istiqomah? Karena salah satu faktornya tidak memiliki alasan yang kuat kenapa dia harus menuntaskan itu semua. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, terkadang yang membuat kita itu tidak sampai ke tujuannya, kita itu suka banget seringkali mengubah-ubah tujuannya. Ingat teman-teman semua, saya seringkali katakan, jika Anda sudah tetapkan impian, Anda sudah tetapkan tujuan, suatu ketika impian itu berasa sulit banget untuk terjadi, maka saya minta untuk Anda jangan sekali-kali ubah tujuannya, jangan sesekali ubah impiannya, tapi ubahlah strateginya, ubahlah caranya, ubahlah metodenya. Karena setiap itu pasti punya tantangan, setiap goals pasti punya tantangan. Tapi kuota dan berat atau ringan tantangan itu berbeda-beda. Suatu ketika anak kuliah berbicara dengan saya, Kak, gimana caranya supaya bisa dapat IP di atas 3, supaya bisa dekat dengan para dosen-dosen, supaya bisa mendapatkan beasiswa. Itu
tujuan. Tetapkan itu semua, tetapi sempurnakan cara-cara, sempurnakan hal-hal yang bisa menunjang ke arah sana. Bagi Anda yang masih kelas 12 mungkin, Anda betul-betul sadar, Anda betul-betul paham, dan Anda betul-betul pengen yang namanya kuliah. Maka tetapkan universitasnya apa, tetapkan jalurnya apa, tetapkan jurusannya apa. Lalu kamu pikirkan baik-baik, siapkan strateginya baik-baik untuk betul-betul itu terjadi. Oke, untuk betul-betul itu terjadi. Nah, bagi seorang pengusaha, bagi seorang karyawan, bagi seorang petani, semuanya punya tantangan. Jika Anda sudah melakukan itu dan sadar betul bahwa itu bisa terjadi karena sudah banyak orang yang melakukan itu dan berhasil, jangan ragukan dan teruslah bermimpi, teruslah yakin dengan impian itu. Karena jika Anda betul-betul memiliki impian, jika Anda betul-betul sadar dan yakin atas impian Anda, itu satu tanda bahwa Anda yakin dengan kebesaran Tuhan. Teman-teman semua, lakukan yang terbaik karena tugas kita hanya melakukan yang terbaik. Dan berhenti mengeluh. Stop mengeluh. Stop menyalahkan dan stop berpikir bahwa berhasil itu instan. Tidak ada seseorang yang berhasil dengan instan. Karena semuanya butuh perjuangan. Teman-teman semua, apapun profesi kita sekarang, apapun aktivitas kita sekarang, saya sendiri mengajak diri saya, yuk berhenti mengeluh. Berhenti menyalahkan diri sendiri, menyalahkan keadaan, menyalahkan Tuhan. Stop, berhenti. Karena saya sangat paham dan sangat sadar betul. Mengeluh dan menyalahkan keadaan di sekitar, itu adalah guidance awal, itu adalah gerbang awal untuk kegagalan itu sendiri, untuk kemusnahan itu sendiri. Jadi yuk teman-teman semua, stop mengeluh, lakukan yang terbaik. Dan saya pengen tekankan kepada Anda, sebaik-baik skenario adalah skenario-nya Tuhan. Sebaik-baik penentu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan. Karena baik bagi saya belum tentu baik bagi Allah. Baik bagi Allah belum tentu baik versi saya. Tetapi jika kita tundukkan ego kita sebagai hamba, kita pasrahkan semuanya kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan meraih ketenangan dan akan mendapatkan kemenangan serta akan mampu dengan mudah mendapatkan keberhasilan. Sekali lagi, sebaik-baik skenario adalah skenario Allah. Namun, saya pengen warning juga, saya pengen tekankan juga bahwa Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Kalau kita berpikir itu akan terjadi menjadi sesuatu yang baik dan kita doktrin pikiran kita bahwa itu baik dan bisa berhasil, mostly kebanyakan Allah akan meridhoi kita untuk bisa mendapatkan itu semua. Karena Tuhan juga bilang, Allah juga bilang kepada kita, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Oleh karenanya yuk kita mix semuanya. You are what you think. Kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Karena bisa jadi jika kamu berpikir A, Allah akan meridhoinya dan terjadilah A. Dan you are what you pray. Kamu adalah apa yang kamu doakan. Jika kamu berdoa secara istiqomah, saya yakin semuanya bisa terjadi. Karena ada yang namanya manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan keberhasilan. Ingat, sungguh-sungguh. Oleh karenanya, jangan pernah mencoba untuk menyerah. Sekali lagi, jangan pernah mencoba untuk menyerah dan jangan pernah menyerah untuk mencoba. Artinya, lakukan lagi. Evaluasi dan perbaiki. Evaluasi dan perbaiki. Inilah titik fokus. Jika Anda selalu fokus, saya yakin pasti ada hasilnya. Teman-teman semua, lakukan yang terbaik. Semoga seluruh impian kita, seluruh hajat kita, seluruh aktivitas kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kelancaran olehnya, dan serta apapun impian kita di tahun 2021 ini. Sisa 4 bulan lagi 2021 ini. Semoga Allah mudahkan dan Allah lancarkan
seluruh impian kita semua. Sehingga di akhir 2021 kita menutup hari ini dengan penuh kesyukuran, kita menutup tahun ini dengan penuh kebahagiaan, dan kita menutup hari ini di tahun ini dengan sesuatu lompatan yang jauh lebih besar. Saya yakin jika banyak orang pernah mengalaminya, saya yakin saya dan Anda juga pasti mengalaminya. Karena saya punya paham, saya punya kepercayaan, sukses itu memiliki polanya dan gagal pun memiliki polanya. Tetap semangat, lakukan yang terbaik. Ambil yang baik dan lakukan. Sekali lagi, kamu adalah apa yang kamu pikirkan dan sebaik-baik skenario adalah skenario Tuhan. So, lakukan pendekatan kepada Tuhan. Karena sebaik-baik relasi adalah kita bisa menjaga hubungan kita dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa taala. Goodbye.